Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama Bang Mimin, dimana akan memberikan sedikit bocoran mengenai alur cerita sinetron Takdir Cinta yang kupilih ya, yang tentunya semakin seru dan menarik lagi untuk kita saksikan. Nah guys, yang dimana saat ini Jonathan menunggu kedatangan Naimah ya untuk mengajak Naimah pergi ke pesantren, dimana saat itu Naimah pun sangat terkejut dan pangling ya dengan penampilan Jonathan saat ini. Namun saat itu Jonathan pun tidak pede sama sekali ya, karena badannya penuh tato, apalagi saat ini dirinya akan pergi ke pesantren. Dan Jo pun melihatkan bahwa tatonya saat ini masih kelihatan di leher dan juga di tangannya. Dan di saat itulah Jo pun mengatakan, apakah Naimah ada sarung tangan? Tentunya itu membuat Naimah sangat terkejut dan tertawa ya guys ya, dimana saat itulah Naimah pun memberikan semangat untuk Jo ya, dan mengatakan bahwa tidak ada larangannya orang bertato pergi ke pesantren. Dan setelah itu Naimah pun segera mengajak Jo untuk pergi. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Tami baru saja tiba di kantornya, yang dimana saat itu Tami sangat terkejut saat security mengatakan bahwa sudah ada orang yang menunggu dirinya Cafe Flamingo Shop. Tentu saja itu membuat Tami pun merasa sangat terkejut ya, dan menanyakan siapakah yang menunggu dirinya, dimana saat itu security pun mengatakan bahwa menunggunya adalah Pak Hakim. Tentu saja itu membuat Tami pun merasa sangat terkejut ya, karena Hakim datang untuk menanyakan hasil tes DNA-nya saat ini. Sementara itu Hakim menunggu kedatangan Tamiya, dimana saat itu Hakim pun merasa sangat terkejut karena yang datang bukanlah Tami tetapi melainkan Pak Ben ya, dimana saat itulah Pak Ben pun mengatakan bahwa Pak Hakim pasti sedang menunggu kedatangan Tamiya untuk menanyakan hasil tes DNA-nya. Tetapi dirinya mewakili Pak Jonathan dan juga Tami bahwa Pak Hakim tidak boleh melihat hasil tes tersebut karena itu bersifat rahasia. Tentu saja itu membuat Hakim pun merasa sangat terkejut ya guys ya, mengatakan kepada Ben bahwa dirinya tidak perlu bertemu dengan Ben karena dirinya perlu bertemu dengan Tami. Namun saat itu Ben pun menegaskan bahwa dirinya yang mewakili Pak Jonathan dan juga Tami untuk menemui Pak Hakim, dimana saat itu Ben pun mengatakan sebaiknya Hakim pergi dari tempat ini ya. Jika Hakim dalam waktu 10 detik tidak mau pergi, maka dirinya akan melaporkan Pak Hakim ke security TPS TV. Tentu saja saat itu Hakim pun merasa sangat kesal ya guys ya, dan segera pergi meninggalkan Ben. Yang dimana saat itulah Tami pun datang menemui Ben ya, dan mengatakan kenapa Pak Ben bisa berkata seperti itu dan bisa membuat Hakim bisa pergi ya. Tentu saja saat itu Ben pun mengatakan bahwa dirinya mengatakan kepada Pak Hakim bahwa Pak Jo dan juga Mbak Tami tidak memperbolehkan Hakim untuk melihat hasil tes DNA-nya tersebut karena itu bersifat rahasia. Yang dimana saat itulah Tami pun teringat dimana saat dirinya bersama Ben ya, dimana saat itu Ben pun menanyakan apa permasalahan Tami karena Tami terlihat begitu sangat sedih. Dimana saat itulah Tami pun menceritakan bahwa saat ini Hakim meminta dirinya untuk melihatkan hasil tes DNA-nya tersebut, padahal selama ini dirinya tidak pernah melakukan tes tersebut ya, tetapi dirinya melakukan semua ini karena dirinya ingin Hakim menjauh dari kehidupannya dan kembali lagi kepada Novia karena dirinya lah yang sudah merusak hubungan rumah tangga mereka. Karena itu dirinya ingin menjauh dari Hakim karena dirinya ingin menebus semua kesalahan dirinya di masa lalu ya, dan dirinya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Dimana saat itulah Ben pun mengatakan bahwa Tami tenang saja ya, bahwa dirinya besok yang akan mengurus Hakim dan percayakan semua ini kepada dirinya. Karena Ben mengetahui jika Tami tidak bersalah ya, yang salah itu adalah Hakim, dan sepertinya Ben pun mulai menyukai Tami ya guys ya. Mana saat itulah Ben pun mengatakan kepada Tami jika Tami ada masalah sebaiknya Tami ceritakan kepada dirinya jika Tami tidak tahu jalan keluarnya, karena dirinya akan selalu membantu dan siap untuk membantunya. Sementara itu Hakim saat ini merasa sangat kesal ya guys ya atas kelakuan Ben kepada dirinya dan juga Tami. Kenapa Tami tidak mau menemui dirinya dan malah menyuruh Pak Ben
Dan Ben pun mengatakan bahwa Ben disuruh oleh Joe untuk menjaga Tammy selama Joe saat ini sibuk bekerja. Sementara itu Tammy saat ini merasa sedikit tenang ya, karena dirinya berharap jika setelah ini hakim tidak akan pernah mengganggu dirinya lagi. Namun saat itu Tammy sangat terkejut, ternyata hakim masih saja menghubungi dirinya ya, dan mengatakan bahwa hakim begitu sangat keras kepala dan mematikan handphonenya. Dan tak putus asa, saat itulah hakim pun kembali menghubungi Tammy dan lagi-lagi saat itu Tammy pun mematikannya. Tentu saja itu membuat hakim pun merasa sangat kesal ya, dan mengatakan kepada Tammy, kenapa Tammy seperti ini ya, padahal dirinya hanya ingin bertanggung jawab atas anak yang tengah dia kandung saat ini, dan jika itu memang darah dagingnya maka dirinya akan bersama dengan Tammy. Memang dirinya saat ini tengah berjuang untuk mendapatkan hati Nopia kembali ya, tetapi semakin dirinya mencoba semakin dirinya tersiksa. Dan dirinya pun mengetahui jika Tammy merasakan hal yang sama. Tentu saja itu membuat Tammy pun merasa sangat sedih ya guys ya. Dan dimana saat itulah Dinda pun datang dan mengatakan kepada Tammy apa yang terjadi, kenapa Tammy menangis seperti ini. Namun saat itu Tammy tidak menjawab ya guys ya, dan segera berlari. Dimana saat itulah Tammy pun mengatakan bahwa dirinya merasakan hal yang sama seperti apa yang hakim rasakan saat ini, bahwa dirinya merasa lelah dengan semua ini, dan dirinya pun meminta maaf kepada hakim dan juga Joe ya, karena dirinya terpaksa harus melakukan semua ini. Dimana saat ini Tammy benar-benar merasa sangat sedih ya guys ya, karena dirinya tidak tahu apa yang harus dirinya lakukan saat ini. Dirinya ingin kembali ke Joe, tetapi Joe seperti itu ya, yang selalu saja temperamen sehingga membuat dirinya pun trauma. Dan di sisi lainnya dirinya ingin kembali kepada hakim, tetapi dirinya tidak mau terlalu menyakitkan hati sahabatnya Nopia. Sementara itu di sisi lainnya, dimana saat ini Joe dan juga Naima sudah berada di pesantrennya, dimana saat itu Jonathan pun merasa sangat grogi dan tidak percaya diri, karena saat itu anak-anak pesantren melihat dirinya ya, karena badannya penuh tato. Namun saat itu Naima lagi-lagi memberikan semangatnya kepada Joe bahwa mereka hanya memandangi Joe saja karena mereka punya mata ya, dimana saat itu Joe akhirnya mengikuti semua apa yang dikatakan oleh Naima ya guys ya, dimana saat itulah akhirnya mereka bertemu dengan Pak Wijaya. Dan saat itulah Pak Wijaya pun segera mengajak Jonathan dan juga Naima untuk bertemu dengan ketua pesantren, yang dimana saat itulah Pak Wijaya pun memperkenalkan Jonathan dan juga Naima kepada ketua pesantrennya. Namun di saat itu lagi-lagi Joe masih saja tetap grogi dan tidak percaya diri ya guys ya, dimana saat itulah akhirnya ketua pesantren pun mengajak Jonathan dan juga Pak Wijaya untuk menemui murid-murid yang ingin belajar kameramennya. Tentu saja saat itu Joe pun semakin grogi ya guys ya, dimana saat itulah Naima pun mengatakan bahwa Joe lebih baik minum terlebih dahulu dan habiskan minumnya tersebut, karena setelah ini dirinya akan memberikan solusi untuk Jonathan. Dimana saat itu Jonathan pun menghabiskan minumannya tersebut, dimana saat itulah Naima pun mengatakan bahwa Joe simpan semua rasa takut, cemas, dan juga grogi dan yang lainnya ke dalam botol tersebut dan tutup dan pegang, maka Joe pastinya akan sangat lancar nanti saat presentasi. Tentu saja itu membuat Joe pun menjadi semangat kembali ya guys ya, karena Naima begitu sangat perhatian dan peduli kepada dirinya. Oke guys, apa yang akan terjadi selanjutnya? Untuk kalian yang penasaran, jangan lupa pantengin terus ya di channel Bang Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.